Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan sebuah tutorial bagaimana kita bisa mendiseminasikan materi perkuliahan yang sudah kita buat ke dalam aula. Sebelumnya saya sudah menyiapkan contoh salindia atau slide PowerPoint seperti ini yang sudah saya save di folder tertentu. Ini saya membuat folder namanya tutorial aula. Oke, setelah itu kita masuk ke aula. Nama alamatnya adalah learning.uner.ac.id. Ini kita klik. Nah, setelah membuka website e-learning atau aula, itu Bapak Ibu tinggal memilih semester mana kita akan memasukkan materinya. Kebetulan kalau kita masukkan ke semester yang aktif berarti atau yang sudah berjalan berarti itu yang paling kiri, yaitu semester genap 2019-2020. Itu juga berarti bahwa semester-semester yang telah lalu yang sudah pernah kita gunakan itu masih tersimpan dengan baik filenya. Oke, langsung kita buka semester genap 2019-2020. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung masuk ke login. Nah, di sini kita langsung memasukkan password Bapak Ibu. Kebetulan password aula itu akan sama dengan password di cyber. Jadi NIP Bapak Ibu sekalian dan juga passwordnya sama dengan di cyber. Ini kebetulan saya menggunakan NIP saya. Nah, setelah masuk tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kotak-kotak yang ada di sebelah kiri ini itu adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Harusnya mata kuliah tersebut muncul di layar seperti ini. Nah, apabila ada mata kuliah Bapak Ibu yang belum muncul, Bapak Ibu bisa melapor ke PIPS terkait sinkronisasi yang terjadi antara yang belum terjadi di cyber dan juga di aula. Nah, kebetulan saya di sini akan menggunakan mata kuliah kebijakan publik. Saya klik di sini. Ini mata kuliah ada kebijakan publik, ada 3 kelas. Saya klik yang ini. Nah, ketika membuka mata kuliah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih kosong dan disinilah kita bisa mulai untuk beraktivitas. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana Bapak Ibu itu bisa untuk mendiseminasikan materi kuliah yang sudah Bapak Ibu buat. Pertama-tama Bapak Ibu harus mengklik turn on yang ada di sini, turn editing on. Ini perlu untuk dilakukan Bapak Ibu. Kalau ini belum diklik maka tidak akan ada fitur yang muncul. Ini diklik dulu, turn editing on. Nah, kemudian di sini akan muncul dua kotak di sini. Add activity dan add weeks. Nah, supaya materi perkuliahan kita akan dengan baik tercatat, maka kita pilih add weeks dulu. Ini kalau cara saya. Jadi misalkan saya membuat 1 minggu di sini, maka di sini akan muncul 1 kotak yang kita bisa edit namanya. Misalkan saya ketik materi minggu ke-8 pengantar aula lagi. Nah, biasanya saya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Saya beri nama, misalkan ini materi ke minggu keberapa, kemudian topik di minggu tersebut, dan pengajar yang bertugas pada saat minggu perkuliahan itu diberikan. Supaya ini kita bisa saling kontrol ini siapa yang buat dan sebagainya. Karena dalam satu kelas ini harusnya semua dosen pengampu, baik BJMK maupun anggota, dan juga mahasiswa itu bisa saling melihat satu sama lain. Jadi supaya pekerjaan kita tercatat, sebaiknya kita membuat week seperti itu tadi. Kemudian untuk mendiseminasikan materi kita klik add activity or resource. Nah, disinilah fitur-fitur aula itu bisa digunakan. Untuk mendiseminasikan informasi, kalau misalkan itu hanya satu file, jadi filenya hanya satu yang ingin diberikan, kita pilih yang file yang ini ya Bapak Ibu. File ini kemudian kita masukkan add di sini. Nah, ini kita akan muncul untuk men-setting ke halaman baru untuk men-setting bagaimana materi itu bisa diberikan. Nah, di sini kita bisa memberikan namanya dulu, misalkan pengantar aula.
Karena ini coba-coba Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung dari topik yang Bapak Ibu berikan di minggu tersebut. Ini diberi keterangan, tapi tidak wajib. Misalkan materi ini diberikan pada tanggal 26 Maret 2020, supaya kita juga masih ingat terus. Kemudian untuk menampilkan keterangan ini, diklik display. Nah, disinilah tempat kita untuk memasukkan file yang akan kita unggah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa cara untuk memasukkan filenya. Yang pertama bisa di drag. Jadi tinggal membuka Explorer-nya. Nah, kemudian kita tinggal drag seperti ini. Misalkan ini materi yang akan saya berikan, tinggal masukkan seperti ini Bapak Ibu. Di drag di sini, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam file ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan cara yang lebih manual, itu bisa dengan mengklik ini, kemudian upload file. Upload file dan choose file, kita masukkan materi yang tadi. Jadi saya ke tutorial aula, kemudian contoh materi. Nah, sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Di sini kita bisa memberikan nama juga, pengantar aula. Kemudian ini kita lihat, ini adalah orang yang mengunggah file tersebut. Dan ini adalah lisensi. Lisensinya apakah dia itu CC BY atau bisa dibagikan, atau non komersial, jadi bisa dibagikan tapi tidak untuk kelas komersial dan sebagainya. Tapi ini tidak wajib. Kemudian kita upload file tersebut. Nah, kan jadi seperti ini ya Bapak Ibu, ada dua. Tapi tadi karena kita buat contoh, maka saya gunakan dua cara. Ini saya delete satu, karena tadi cuma bisa satu file untuk fitur file ya. Jadi, nah ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita mau ngensel, wah ini ternyata filenya salah. Caranya gimana? Tinggal mengklik filenya seperti ini, klik dua kali, kemudian delete. Maka kotaknya akan kosong lagi. Nah, ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang manual bisa menggunakan tombol ini, atau kita bisa mendrag langsung dari Explorer. Nah, kita ketika ingin manual, caranya seperti ini, tinggal diklik upload file, choose file, dan kita bisa masukkan materi yang kita ingin bagian ke mahasiswa. Dan upload this file. Kemudian appearance-nya Bapak Ibu, ini display-nya bisa dibuat otomatis, embed, forward, atau in open up. Supaya lebih sederhana ke mahasiswa, ini saya sarankan tidak diubah Bapak Ibu. Jadi di setting ke otomatis saja. Kemudian ini menu-menu. Kalau misalkan ingin diunggah dulu tapi tidak ingin ditampilkan ke mahasiswa, bisa hide from students. Tapi untuk manual supaya bisa diakses banyak orang dan langsung, maka ini saya kira saya rekomendasikan show on call speed saja. Restrict access, saya kira ini juga tambahan apabila kita ingin memberikan file tapi ingin orang tertentu tidak bisa membuka, itu menggunakan restrict access. Dan ini text. Text itu seperti tagger Bapak Ibu ya, seperti dalam Twitter atau di media sosial lainnya. Saya kira juga nggak wajib. Ketika selesai, Bapak Ibu bisa save and display di sini. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Kalau kita ingin kembali ke kelas tadi, bisa diklik atasnya seperti ini. Ini seperti menu di Windows Explorer. Kita klik kebijakan publik, maka dia akan langsung keluar. Dan ini bisa langsung ketika diklik, bisa langsung diterima oleh mahasiswa. Nah, seperti ini langsung muncul di download di browser Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kita ingin memberikan file langsung satu folder, jadi filenya banyak, caranya sama, add an activity or resource, tombol ini, kemudian folder kita pilih dan add. Nah, di sini kita tampilan filenya itu kan berupa folder Bapak Ibu. Misalkan saya masih kasih nama yang sama, pengantar aula folder di sini ya. Materi ini diberikan pada tanggal 26 Maret 2020. Sama, jadi itu display ke everyone. Nah, bedanya kalau folder, kita bisa memberikan file lebih dari satu. Jadi di sini secara manualnya,
kita bisa pilih file seperti tadi, atau kita bisa langsung melakukan drag dari Explorer. Nah, karena ini bisa satu file, maka saya drag langsung dari Explorer saya. Jadi kita klik 3 langsung seperti ini, kemudian kita drag ke dalam kotak yang disediakan. Caranya seperti ini. Nah, kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Nah, ketika sudah muncul ikon filenya seperti ini, maka itu menandakan bahwa filenya juga sudah bisa untuk di download nanti. Bisa muncul di mahasiswa ataupun dosen yang lainnya. Kemudian kita klik Save and Display. Nah, dari sini foldernya nanti ini sudah keluar. Nanti dalam satu folder ini akan ada beberapa file yang bisa di-download. Jadi perbedaannya apa? Saya kembali lagi. Jadi perbedaannya kalau kita diseminasi hanya satu file, itu tadi seperti ini ya. Itu tadi add activity kemudian file. Tapi ketika kita ingin memberikan lebih dari satu file dan menjadi satu folder, kita klik add activity lagi kemudian folder. Nah, ketika dibuka mahasiswa, maka dia akan langsung menuju ke folder yang ada filenya masing-masing. Ini tinggal diklik dan harusnya dia juga langsung mendownload. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.